Halo semua, selamat datang kembali di podcast dan YouTube Hima Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini bersama aku Anissa Afra, dari Angkatan 19 Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa kabar nih semua? Semoga sehat-sehat dan juga bahagia selalu. Nah, kali ini aku udah terhubung sama kakak-kakak cantik kita nih dari Hima Bahasa dan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia juga. Nah, kenalan dulu nih Kakak Lintang dan boleh siapa silakan. Aku Lintang Mita dari Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Boleh lanjut, Mbak Kak Putri? Ya, halo. Aku Putri Ageng Budianti, biasa dipanggil Puput dari Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Nah, boleh-boleh nih. Sebelum melangkah lebih jauh, aku mau nanya-nanya kabar dulu nih ke kalian. Apa kabar nih? Sehat selalu nggak nih? Apa ada sesuatu yang terjadi selama akhir-akhir ini? Dari Puput dulu mungkin boleh. Alhamdulillah sehat. Ya, biasa aja sih, tapi alhamdulillah sehat kok. Mungkin lanjut Kak Lintang. Sehat-sehat di Tuhan. Sedikit menjemukan ya semester 5 tapi aman sih. Tuhan bersama orang-orang semester 5 ya, mahasiswa semester 5. Oke, semoga kita semangat selalu ya teman-teman. Oke nih, sebelum aku mau bahas-bahas lebih jauh, kita mungkin mau bahas lebih dasar-dasarnya dulu sih. Menurut kalian nih, karya sastra itu memiliki ciri seperti apa dan bagaimana sih? Ini menurut kalian berdua ya, boleh bebas nih kalian. Mungkin dari Kak Lintang nih gantian. Oke, kalau menurutku sastra itu buah pikiran dari pengarangnya tentang representasi masyarakat yang digambarkan saat itu. Jadi misalnya seorang pengarang itu tinggal di kota A, dia merepresentasikan tentang itu atau tentang suasananya, mungkin nggak usah tentang latarnya gitu. Itu juga kadang itu kan ada yang difiksikan atau kadang pure juga langsung dari cerita sumber-sumber yang terpercaya. Gitu sih menurut aku. Itu ya, mungkin boleh lanjut Kak Putri. Kalau dari aku sendiri, karya sastra ya emang imajinasi dari pengarang, suara hati, suara pikiran, mungkin juga pendapat atau kritik yang ingin disampaikan pengarang terkait suatu keadaan atau permasalahan tertentu gitu. Ya, mungkin terkait permasalahan masyarakat di sekitarnya atau emang sesuatu yang mereka alami sendiri. Tapi ya bukan berarti karya sastra itu emang sama kayak kehidupan sebenarnya karena karya sastra ya fiksi gitu. Oke oke. Berarti dari menurut kalian berdua tuh hubungan antara sastra dari pengarang dan juga lingkungan sekitarnya tuh sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Oke lanjut nih. Sekarang kan lagi heboh banget tuh kemarin tentang beritanya penggunaan bahasa dan isu dewasa dalam karya sastra. Kayak contohnya kemarin di tweet orang yang terlalu memandang rendah perempuan. Tapi untuk pembaca dan juga mahasiswa karya itu karyanya mungkin ada karyanya Eka yang mungkin saat ini lagi panas banget kan lagi hot banget untuk dibicarakan gitu. Mungkin Kak Putri dulu. Gimana ya, kalau bicara soal karya sastra yang seperti itu, sebenarnya kalau menurutku sendiri nih ya, sah-sah aja. Karena karya sastra itu bukan sesuatu yang terikat dengan moral, agama, atau budaya tertentu. Tapi karya sastra itu kan bebas gitu. Terus juga kita sebagai pembaca sastra kan harusnya bisa membaca, memandang dari berbagai sudut pandang. Apalagi karya sastra itu bahasanya konotatan. Kita nggak bisa memaknai karya sastra itu secara mentah-mentah gitu sih. Menarik nih. Nah, kalau menurut Kak Lintang sendiri kayak gimana? Kalau aku setuju sih sama Puput. Jadi karya sastra itu kan nggak langsung artinya gitu. Itu pasti sesuatu kiasan dan kayak yang di depan tadi aku sudah bilang kalau itu tuh bisa aja berisi kritik sosial gitu.
kita sebagai mahasiswa nggak bisa dong langsung menelan mentah-mentah. Itu kan karya sastra bisa dikaji dari berbagai segi, ada sosiologi, ada psikologi dan segala macam. Jadi kalau kita yang sastra nih ya, kita kan belajar tentang teorinya, terus kita telan mentah-mentah itu salah sih, itu konyol. Itu menurut aku. Jadi seharusnya kalau misalkan kita sudah membaca karya sastra itu jangan melihat dari satu sisi aja ya Kak ya, benar nih ya. Jadi kita tuh harus melihat aspek-aspek yang lain dari pembacaan-pembacaan yang lain juga. Oke, lanjut nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Terus apakah kalian pernah nih menemukan karya lain selain karyanya Eka atau mungkin selain novel Cantik Itu Luka yang bahasannya juga sama dewasa dan bisa dibilang berbahaya untuk dibahas. Bukan berbahaya seperti apa ya, maksudnya isunya terlalu berat untuk dibahas gitu. Terus menurut pembacaan kalian sendiri bagaimana nih karya tersebut? Mungkin dari Kak Lintang, boleh? Kalau dari aku sendiri, aku nemu beberapa novel yang menurutku itu masih tabu di masyarakat. Kalau masyarakat itu secara mentah-mentah gitu menelan. Tapi ya balik lagi, karena itu sebuah pendapat, sebuah kritik sosial, sebuah buah pemikiran, kita nggak bisa dong langsung menelan mentah-mentah. Menurut aku, kan yang meskipun belum diterima di Indonesia, tapi ya itu terjadi gitu di lingkungan sekitar kita. Menurut aku kayak gitu. Terus menurut Kak Lintang sendiri nih, karya yang pernah Kakak temuin selain karya Kak Eka tuh apa Kak? Pernah baca novelnya siapa mungkin? Yang biar lain nih pendengar bisa langsung kayak tahu nih, wah ternyata ada karya yang lebih sangar lagi nih. Kalau aku sendiri lagi baca tentang anak gembala yang tertidur panjang di akhir zaman. Itu penulisnya namanya Amustafa. Itu ada di rubrik di akun sosial medianya Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi itu tentang homoseksual, terus tentang pertobatan seseorang, terus tentang pencarian jati diri, ya kan di Indonesia tentang homoseksual dan transgender dan segala macam itu masih tabu banget. Tapi ya itu terjadi gitu loh di lingkungan sekitar kita, dan kita nggak bisa tutup mata akan hal itu. Kayak gitu sih. Itu yang salah satu karya yang bikin aku melek. Bener sih, kita tuh ibaratnya dari karya sastra tuh bukan hanya sekedar membaca gitu loh. Kita juga memahami kalau ada sesuatu keganjalan yang terjadi di masyarakat gitu kan. Itu tuh juga menarik sih dari bukunya, apalagi tentang orang Indonesia masih belum memahami, mau menerima lah seingatnya gitu kan. Oke, menurut Kak Puput nih, mungkin ada novel atau karya yang menurut Kak Puput, wah ini ternyata lebih lebih bahasanya lebih mendalam lagi nih tentang isu-isu yang mungkin saat tabu ya tadi yang dibilang Kak Lintang untuk dibahas. Ya, kalau terkait itu ya yang tabu kayak gitu, aku pernah baca itu karyanya Jenar Maesa Ayu, Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu. Itu kan kayak dari judulnya aja udah kelihatan lebih vulgar, lebih frontal, belak-belakan gitu kan. Ya dari situ aku baca karyanya, bukan berarti isinya nggak baik atau gimana ya, tapi mungkin emang masyarakat udah terlalu menjudge-nya dari judulnya yang seperti itu, jadi dapat banyak kritik sosial yang dibilang itu dan lain-lain gitu kan. Padahal dari isinya sendiri itu banyak yang bisa diambil gitu. Ini kan buku kumpulan cerpen ya, ada sekitar 11 judul mungkin di dalamnya. Nah, itu tuh menceritakan tokoh-tokohnya itu kebanyakan mereka itu mengalami seperti kesengsaraan hidup, entah penyakit, entah gunjingan dari masyarakat dan lain-lain gitu, dan berhubungan dengan masalah-masalah seksual begitu. Tapi mereka itu tokoh-tokohnya dibikin menjadi tokoh yang kuat menjalani hidup. Mereka menjalani hidup bukan untuk masyarakat, tapi mereka untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka nggak menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi masyarakat gitu. Jadi menurutku sendiri itu bagus banget sih sebenarnya, tapi mungkin emang masyarakat kita aja yang belum terlalu terbuka atau gimana. Ya sih, Kak. Kalau aku sendiri juga membaca karyanya Jenar Maesa itu bukunya memang banyak banget karya-karyanya yang
membahas tentang isu tentang sosial yang kayak terjadi mungkin apa namanya feminis gitu-gitu kan. Apalagi yang membahas mengandung seksual itu juga banyak banget. Terus juga kita kadang kan mikir ya orang kalau misalkan ditanya kita ini lagi apa, kadang mereka juga belum apa ngejudge duluan, jadi kayak judge by cover gitu kan, ngejudge dari sampul halamannya, kayak ngelihat apa sih ini buku apa gitu kan, kayak wah ini terlalu bahaya gitu kalau untuk dibaca, padahal di pesan sebuah karya itu sendiri gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Ini nih, mungkin apakah kalian bisa memberikan saran nih buku bagi para pembaca pemula karya sastra nih yang anak-anak, mungkin anak-anak semester 1 atau pembaca dari teman-teman pendengar dari SMA mau tahu nih, apa aja sih buku-buku yang untuk pemula karya sastra untuk tidak kaget nih dengan bahasan yang ada di dalamnya. Kan biasanya orang-orang tuh kan kaget gitu kan tiba-tiba, oh bahasannya seperti ini, bahasannya seperti itu. Nih mungkin dari Kak Puput boleh nih. Kalau dari aku sendiri mungkin aku ada saran, aku bakal kasih saran 2 buku mungkin. Yang pertama itu kalau buat teman-teman nih biasanya kan kalau apa ya usia-usia remaja sukanya yang genre-genre romance, percintaan gitu-gitu. Mungkin bisa baca karyanya N. Hadini yang Pada Sebuah Kapal. Emang ceritanya bukan yang gimana-gimana yang biasa, bukan romance yang biasa gitu, tapi lebih ke logis aja sih. Terus juga menurutku itu bahasanya nggak terlalu berat. Jadi buat teman-teman yang baru mau coba baca karya-karya sastra, mungkin bisa baca karyanya NH ini tersebut. Terus kalau nggak gitu ada lagi yang baru dari karya sebelumnya yang aku sebutin, mungkin bisa baca karyanya Kak Erni Alajai, judulnya Haniah dan Ala di Rumah Tete Ruga. Itu juga apa ya, cukup menarik dan bahasanya juga enggak berat, isu-isu yang diambil juga enggak berat, jadi cocok banget buat pembaca-pembaca pemula. Terus buat teman-teman mungkin yang masih butuh rekomendasi buku-buku lainnya, bisa cek di Instagramnya HMD Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sana ada rubrik literasi yang tiap bulannya kasih rekomendasi buku teman gitu. Mantap ya. Jadi sekarang HMD tuh udah menyebut karya sastra yang anti mainstream biar beda sama yang lain, biar nggak bacaannya itu aja. Kita nih udah menyediakan rubrik literasi nih. Oke, lanjut dulu nih ke Kak Lintang, gimana? Adakah saran untuk pembaca-pembaca awal? Kalau dari aku sendiri tuh ada 2 juga. Yang satu itu terlalu panjang untuk disebut cerpen, tapi terlalu pendek untuk disebut novel. Jadi karya terbaru dari Eka Kurniawan, judulnya Sumur, itu bisa dikatakan sebagai ekologi sastra, kayak tema kita ospek tahun ini. Terus itu bisa dibilang ada percikan romansanya, cuman jangan berharap lebih ya dari percikan romansa karya Eka Kurniawan. Terus yang satu lagi ada novel yang udah ada itu Bumi Manusia, mahakarya dari Eyang Pram, kemudian Atatur, itu isu sosialnya kuat banget sih. Jadi kalian yang cinta banget sama negara, yang bela negaranya keren banget, itu kalian harus baca. Di samping kalian suka banget sama filmnya, kalian harus baca aslinya sih, harus baca bukunya. Itu sih menurut aku 2 rekomendasi. Bener banget tuh. Ada bukunya Pram ya yang emang udah dijadikan film dan dimainkan oleh Iqbal, yang siapa sih yang nggak suka sama Iqbal sekarang kan. Nah itu kalau misalkan dari nonton film aja tuh masih belum cukup teman-teman. Kita tuh juga harus membaca. Karena hasil karya yang emang dari novel itu memang jati dirinya sebuah film gitu kan ibaratnya. Apalagi itu kan udah karya lama dan emang sangat berkarya sangat berharga banget gitulah, bisa dibilang sangat momentum banget dari karyanya Pram itu. Oke, lanjut nih. Tadi kita udah ngebahas buku nih. Mungkin ada saran saat pertama kali seseorang mau membaca sebuah karya sastra, apa yang harus mereka cari dari awal dulu. Jadi kayak misalkan baca buku, terus kayak daripada nanti nyesel ke depannya, apa sih menurut kalian yang harus dicari-cari dulu nih sebelum kita mau menentukan membaca buku itu, dan ya selanjutnya lah. Mungkin boleh dari Kak Putri dulu nih.
Sebelum baca buku, sebelum baca karya sastra, mungkin yang jelas harus mempersiapkan diri dulu. Karena kadang karya sastra itu isinya benar-benar di luar ekspektasi, out of the box gitu. Jadi benar-benar kayak bikin speechless. Wah, bisa ya penulis itu punya pemikiran seperti ini gitu. Jadi yang jelas diri dulu buat apa ya, bisa membuka pikirannya, bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Terus juga karena karya sastra itu beberapa memiliki banyak apa ya, trigger warning ya. Jadi mungkin di dalamnya ada kekerasan dan lain-lain gitu kan. Jadi yang jelas kalian harus cari tahu dulu tentang yang kalian baca. Takutnya nanti kalau kalian bukan orang yang bisa baca yang berat-berat kayak gitu, nantinya kan malah ya nggak terus banget gitu. Jadi yang jelas ya tetap harus cari tahu dulu apa yang bakal kalian. Bener banget itu sarannya dari Kak Uput. Nah, gimana nih kalau menurut Kak Lintang sendiri? Kalau menurut aku sih, aku setuju sama Puput tentang cari-cari pengarangnya, cari-cari karyanya itu tentang apa. Selain itu, kita juga harus cari-cari info tentang karya apa sih yang udah disebutin, udah diciptain sama pengarang itu tadi. Terus lebih banyakin baca kayak apa namanya, rekomendasi-rekomendasi kayak Goodreads dan segala macam itu kan sekarang banyak. Terus percaya sama diri sendiri. Jadi kalau aku nih, aku beli buku, aku cari buku itu lihat covernya, lihat sampul bukunya. Kalau udah serak di hati itu baru aku beli. Jadi teman-teman yang pemula mungkin bisa mulai cari-cari novel yang covernya itu bagus. Jangan terpaku sama seorang pengarangnya atau sebuah judul. Nanti takutnya ya itu tadi trigger warning dan segala macam. Serak dulu di hati tentang cover dan sampulnya, terus cari-cari karya yang lain tentang pengarang tersebut dan segala macam. Itu sih. Bener banget. Jadi kayak nggak cuman sekedar beli dan cuman ditaruh aja kan di rak ibaratnya. Kita kan harus membaca tuh emang mungkin susah ya untuk beberapa orang, mungkin ada yang susah untuk memulai gitu kan. Apalagi sekarang tuh banyak banget orang yang mageran karena kita online juga kan sekarang. Apalagi kalau misalnya nggak ada teman buat dibahas bareng tentang karya itu. Oke, mungkin nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak dan apa nggak kerasa juga ini waktunya untuk kita selesai. Nah, teman-teman boleh nih berbagi ke kita buku apa sih yang kalian udah baca, terus juga mungkin ada rekomendasi dan kalian bisa nulis di komen di bawah, dan juga jangan lupa buat subscribe dan like YouTube HMD dan YouTube HMD Bahasa dan Sastra Indonesia, serta nge-follow podcast kita di Spotify. Mungkin itu dari aku, dan juga makasih buat Puput dan Lintang yang udah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya, makasih banyak. Makasih udah di. Thank you banget, jangan kapok buat ngundang ya. Enggak dong. Nah, buat kalian nih yang kepingin tahu lebih tentang karya apa aja yang mungkin mau dijadikan um, nanti buat jadi bahan bacaan, mungkin nanti kalian bisa ngeliat di HMD ya, di Instagram HMD Bahasa dan Sastra Indonesia di Sasindo UNER. Nah, itu mungkin dari aku dan teman-teman. Kita undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dengerin podcast yang lain.